bisa diceritakan tentang anak-anak santri ini? Untuk anak-anak santri, alhamdulillah di pondok pesantren kami cukup beragam sih ya Pak ya. Nah, kita juga memfasilitasi tentang perkembangan siswa juga dari segi kepesantrenan atau akhirat. Kemudian juga dari segi kemandirian juga kita bertanggung jawab terhadap itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi pondok pesantren ya kita juga mengawasi mereka, termasuk mengajarkan juga tentang ilmu akhirat gitu, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian untuk dari segi pengasuhan ya kita juga setelah kita ajarkan ilmunya, kita juga supaya membimbing anak-anak tersebut supaya sesuai dengan aturan Quran Hadis. Oke, saya akan berbincang dengan 3 narasumber ini. Yang sebelah kanan dengan Ibu siapa ini? Saya Salsabila Nur Fadilah. Baik, kemudian yang di tengah? Saya Aska Lea Hanifah. Iya, Ibu Aska, dan yang terakhir adalah? Saya Dwi Nurini. Ibu Dwi Nuri. Saya mau bertanya nih Bu, Ya, itu Pak. kan kalau di pesantren ya ada namanya pamong, betul gitu kan? Nah, pekerjaan pamong itu apa saja? Sebenarnya untuk tugas dan fungsi pamong itu cukup beragam ya Pak ya. Ada mulai dari pengasuhan, kemudian juga pembinaan dari segi kesehatan dan juga administratif, kemudian juga dari segi pencatatan kelakuan siswa mungkin dari segi kehadirannya, absensinya, kemudian juga dari ketertibannya, kedisiplinannya. Itu juga merupakan sebagai tugas dan fungsi pamong dalam suatu pondok pesantren. Baik, untuk yang administrasi mungkin bisa menambahkan Ibu Ya, jadi Aska. untuk administrasi itu mungkin ada pencatatan untuk buku tamu atau siswi yang izin pulang atau sakit keluar masuk siswi, juga ada pencatatan sanksi untuk siswi yang melakukan kesalahan seperti itu. Gitu ya. Mungkin juga termasuk pencatatan prestasi dan sebagainya itu situ juga ya. Ya. Oke. Kalau tambahan dari Ibu yang di samping ini, gimana Bu? Ya, sebagai pamong juga kita menjembatani hubungan antara anak-anak dengan orang tua ya Pak. Jadi kita menyampaikan keluhan anak, kegiatan anak-anak yang ada di pesantren seperti apa. Terus kalau misalnya ada orang tua yang ingin menghubungi anak juga lewat pamong. Oh gitu ya. Baik. Biasanya apa saja itu yang bisa berhubungan sama orang tua, kasus-kasus apa ya? Ya, contohnya tuh seperti misalnya ya kebanyakan sih Pak, kalau kan anak-anak untuk biaya jajan, makanan kayak gitu biasanya bilang ke pamong Pak. Karena kan gitu ya. kita yang memegang uang anak-anak supaya lebih aman juga. Oh baik. Ke Bu Dewi. Bu Dewi, Ya Pak. dari pengalaman Bu Dewi ini ya, coba bisa diceritakan tentang anak-anak santri ini? Untuk anak-anak santri, alhamdulillah di pondok pesantren kami cukup beragam sih ya Pak ya. Nah, kita juga memfasilitasi tentang perkembangan siswa juga dari segi kepesantrenan atau akhirat. Kemudian juga dari segi kemandirian juga kita bertanggung jawab terhadap itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi pondok pesantren ya kita juga mengawasi mereka, termasuk mengajarkan juga tentang ilmu akhirat gitu, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian untuk dari segi pengasuhan ya kita juga setelah kita ajarkan ilmunya, kita juga supaya membimbing anak-anak tersebut supaya sesuai dengan aturan Quran Hadis gitu. Ya, oke. Nah, misalnya gini, kelihatannya kan ke arah perilaku ya. Ya, jadi lebih ke mendisiplinkan dan juga mentertibkan sesuai dengan aturan Quran Hadis. Misalnya sudah mendapatkan pengetahuan, misalnya ya, seseorang atau semua santri itu mendapatkan pengetahuan. Nah, pamong itu tidak hanya memberikan pengetahuan tapi Ya, apa tapi namanya? juga membimbing, Oh, mengasuh, ya, semacam supaya itu. anak-anak bisa mempraktekkan dan mendisiplinkan sesuai dengan aturan Quran Hadis tersebut. Ya, untuk Ibu Aska
mungkin pengalaman tentang administrasi tadi ya. Ya. Coba apa aplikasinya, kesehariannya, contoh-contoh yang bisa diberikan oleh Bu Aska terhadap santri. Contohnya mungkin untuk kita, saya ambil contoh untuk kepulangan. Nah, jadi untuk kepulangan itu pas masih offline, anak itu diberi kesempatan untuk pulang itu 1 bulan sekali, dan pulangnya itu pada hari Sabtu sampai Minggu, biasanya Sabtu siang atau sore. Lalu Minggu malamnya tuh harus di sini. Nah, jadi ada pencatatan dari kita tuh anak ini pulang jam berapa, dan anak pulang pun harus memakai surat izin, mendapat tanda tangan dari kita. Lalu nanti pas anak kembali, surat izinnya dikembalikan kepada kita, dilihat jamnya tepat atau tidak. Kalau misalkan tidak tepat, berarti anaknya tidak disiplin, nanti ada sanksi untuk itu. Baik. Oke, Bu, kalau anak itu kan lama tinggal di pesantren ya. Nah, kemudian ada kejenuhan mereka ini kepada orang tuanya. Sedangkan pamong itu kan ibaratnya wakil atau yang menggantikan posisi sebagai orang tua ya. Ada apa saja itu yang mereka sampaikan biasanya oleh anak-anak itu? Iya, paling kalau anak-anak kan kita sebagai pamong juga sebagai wakilnya orang tua di pesantren ya Pak. Ya banyak curhatan anak-anak yang nggak betah lah, atau mungkin belum menyesuaikan dengan kehidupan di pondok. Ya kita berusaha untuk mendengarkan dulu keluhan anak-anak seperti apa. Lalu setelah didengarkan, ya kita nasihatin baiknya seperti apa. Terus kita juga biasanya pamong mengadakan acara khusus buat anak-anak Pak. Jadi biar mereka juga nggak terlalu jenuh di pondok. Biasa ya makan-makan, kalau nggak ada games gitu ya Pak. Jadi biar ada waktu luang untuk mereka bisa refreshing gitu ya. Baik. Nah, urusan makan-makan itu mereka artinya masak sendiri atau bagaimana? Iya. Jadi mereka bekerja sama untuk bikin makanan itu Pak. Gitu. Jadi bareng-bareng semuanya. Betul begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Jadi di sini saya jelaskan kembali maksud dari kedua rekan saya. Jadi untuk tadi yang disebutkan oleh Ibu Salsabila juga diterangkan tentang acara gitu ya Pak ya, acara untuk refreshing anak-anak. Nah jadi karena memang untuk masa pandemi seperti ini, itu kan anak-anak ada sebagian yang mungkin tatap muka asal tidak lebih dari 50%. Nah kemudian mereka karena memang tidak boleh berkunjung ke rumah karena masa pandemi, sehingga di sini diberikan suatu kegiatan untuk melatih keterampilan juga sekaligus untuk upaya penyegaran otak. Nah jadi keterampilannya yaitu ya beragam Pak, mulai dari tadi untuk dari segi siswi ya Pak ya, keputrian itu kita sempat melakukan suatu lomba memasak. Nah, tujuannya juga bagus bisa itu ya, yang gitu untuk ya, meningkatkan keterampilan siswa gitu. Nah kemudian tadi juga dijelaskan oleh Ibu Aska juga tentang administrasi kedisiplinan ya Pak ya. Nah untuk administrasi kedisiplinan juga memang selain dari pencatatan-pencatatan tersebut, kita juga suka mengadakan sidak. Sidak itu jadi inspeksi mendadak gitu. Tujuannya adalah memastikan gitu, benar-benar memastikan di lapangan bahwa siswa-siswi kami itu mengikuti aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik. Untuk pelaporan Bu Aska, kan anak-anak itu dari hari ke hari prestasinya tentu semakin meningkat ya. Nah, itu pencatatannya atau dilaporkan ke siapa itu? Laporannya dilaporkan ke orang tua. Laporan anaknya ya mungkin, atau dilaporkan ke orang tua. Terkadang kita juga bekerja sama dengan wali kelas. Kan kalau di sekolah anak itu kita udah nggak megang gitu ya sama guru-guru atau sama wali kelas. Kita juga konsultasi dengan wali kelas atau BK, anak ini seperti apa. Jadi pamong kerjasama dengan wali BK kelas atau wali kelasnya ya, kalau dia sambil sekolah kan ya tentunya ya, tidak hanya di pesantren saja gitu kan. Oke. Terus dari Ibu?
ada yang lain? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya. Memang saya mendengar bahwa pamong itu pekerjaannya melebihi dari seorang guru. Iya kan? Kalau Saya setuju gitu dengan ya. kalimat tersebut. Karena dia tidak hanya memberi pengetahuan saja, tetapi lebih ke arah memberikan guidance ya, lebih contoh-contoh konkret perilaku-perilaku keseharian. Begitu kan? Ya. Nah, sehingga saya sangat tertarik ini pamong itu akan kita gali yang sebanyak-banyaknya ke depannya ini ya, supaya masyarakat tahu, apalagi pamong yang mengurusi anak-anak masih usia dari SD sampai SMP lah gitu ya, terutama untuk yang wanita. Ini insya Allah itu kami akan lanjutkan pada episode yang berikutnya.